Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'usu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, syarat sah solat berjamaah bagian yang keenam adalah bahwa si makmum itu mengangkat takbiratul ihram. Sudah sempurna selesai takbiratul ihram imamnya, baru boleh dia mengangkat takbiratul ihram. Maka oleh sebab itu, barang siapa yang bersamaan takbiratul ihram, yaitu makmumnya bersama dengan takbiratul imamnya, maka perbuatan itu tidak diperbolehkan, bahkan batal solatnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kabbara fakabbaru." Apabila sudah telah takbir si imam, maka bertakbirlah kamu. Maksudnya adalah setelah selesai takbirnya si imam, barulah boleh kita si makmum mengangkat takbir. Bahkan dijelaskan dalam kitab ini, kalau seandainya belum selesai takbiratul ihramnya si imam, sudah kita takbiratul ihram, walaupun dapat kita sedikit sesaat dari takbiratul ihram si imam itu, lantas kita juga mengangkat takbiratul ihram, karena belum selesai takbiratul ihramnya si imam, maka tidak sahlah solat kita mengikut si imam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, dan kita selain takbiratul ihram, yaitu ada rukun-rukun yang lain, seperti rukun membaca Al-Fatihah, seperti rukun ruku. Apabila si makmum itu mendahului, yaitu dua rukun fi'li dari perbuatan si imam, maka batallah solat si makmum. Mana contohnya? Kalau ada si imam yang belum rukuk, lantas si makmum udah rukuk lebih dahulu, kemudian setelah itu baru mau si imam mau rukuk, dia sudah bangkit kepada i'tidal, maka kalau seandainya ada si makmum yang berbuat seperti ini, maka batallah solat si makmum. Kenapa? Karena si makmum itu mendahului dua rukun dengan sengaja, yaitu dengan mendahului rukunnya si imam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, sama juga demikian kita lanjutkan, yaitu kalau seandainya si makmum adalah si imam baru mau ruku, nyatanya si makmum sudah i'tidal, sebelum dia mau bangkit lagi si imam, kemudian si makmum sudah melaksanakan sujud, maka perbuatan yang seperti itu juga membatalkan solat. Maka seperti yang saya jelaskan tadi di atas, kalau ada si makmum sengaja mendahului dua rukun si imam, yaitu maka batal solatnya. Demikian juga kalau ada si makmum yaitu terlambat, yaitu dengan dua rukun fi'li dari perbuatan si imam, bagi orang yang sehat tidak ditemukan uzur. Mana contohnya? Kalau ada si imam yaitu melaksanakan ruku sementara kita masih baca Al-Fatihah, kemudian setelah ruku yaitu si makmum masih membaca Al-Fatihah sampailah ke i'tidal si imam. Kemudian setelah sampai i'tidal si imam, kemudian kita masih baca Al-Fatihah, belum mau menggerakkan ruku. Maka oleh sebab itu lantas kita yaitu tadi melaksanakan solat tu, maka bergeraklah si imam mau ke tasujud, kita masih pada posisi berdiri. Maka perbuatan yang seperti itu kalau kita lakukan dan tidak mufaraqah dalam solat, kita masih mengikut Pak Imam, maka batallah solat kita. Kenapa? Karena si imamnya mendahului yaitu si makmum itu dua rukun. Kenapa? Bagi orang yang sehat. Berbeda dengan bagi orang yang enggak sehat. Adapun bagi orang yang tidak sehat, nanti pada pertemuan yang akan datang kita bahas, ada beberapa tempat boleh tertinggal, yaitu si makmum itu tiga rukun yang panjang karena sebab ujur. Ini bagi orang yang tidak ditemukan ujur, tidak ada ditemukan penyakit, tidak karena bacaannya lambat,
tapi semuanya yang ditemukan pada dirinya seperti orang yang sehat, tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Lantas orang yang tidak kekurangan sesuatu apapun, lantas dia tertinggal dia 2 rukun dari perbuatan imamnya, maka batal sholatnya. Maka contohnya adalah tadi yang satu. Yang kedua adalah umpamanya ada seorang yaitu makmum yang baru dia ruku, nyatanya pak imamnya itu sudah sujud, mau bangkit duduk antara 2 sujud, nyatanya si makmum tidak juga melaksanakan i'tidal, maka yang seperti ini juga adalah batal sholatnya. Mana contoh? Di sini ada 3 contoh yang dicontohkan supaya kita lebih paham, yaitu tentang memahami bagi si makmum yang tertinggal, yaitu 2 rukun kalau bagi seseorang makmum itu tidak ditemukan penyakit. Mana contoh yang ketiga? Umpamanya ada si makmum yang masih duduk tahiyat awal, nyatanya Pak Imam sudah mau mau melaksanakan ruku, nyatanya sudah tunduklah si imam itu ke ruku, dia masih pada di tahiyat awal dan dia tidak mau farokoh dalam sholatnya. Maka pada posisi yang seperti ini, maka kalau seandainya si makmum itu masih mengikut si imam, maka batallah sholat si makmum. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itulah yang saya contohkan tadi. Kalau si makmum itu mendahului dengan si imam 2 rukun, maka batal sholat si makmum. Dan juga bagi si makmum yang sehat, tidak ditemukan sesuatu uzur, sesuatu ilat yang membuat dia boleh tertinggal 2 rukun, maka kalau ada si makmum yang tertinggal 2 rukun yang seperti ini, batallah sholat si makmum. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu bagi orang yang tertinggal, yaitu bagi si makmum yang tertinggal 2 rukun. Adapun seorang makmum yang tadi dia melakukan bersamaan dalam selain takbiratul ihram, yaitu pada rukun-rukun yang lain bersamaan dengan si imam. Umpamanya pas pak imamnya itu mau ruku, sama dia turunnya mau ruku, mau i'tidal pak imamnya, dia melaksanakan i'tidal, mau sujud si imamnya sama-sama turunnya, sama sampai keningnya ke tempat sujud. Maka kalau ada seorang makmum yang seperti ini, maka perbuatan yang dilakukan oleh si makmum itu karena sama-sama dalam rukun fi'li pergerakannya, tidak membatalkan sholat, tapi perbuatan yang seperti itu adalah hukumnya makruh. Bahkan dijelaskan dalam kitab ini, kalau ada orang yang melakukan seperti itu, sengaja dia buat seperti itu, ditunggunya, disamakannya pergerakan Pak Imam itu. Karena disamakannya pergerakan Pak Imam itu, maka perbuatan yang demikian itu adalah hukumnya makruh. Maka dijelaskan sini, maka hilanglah pahala berjamaah. Maka oleh sebab itu kita melaksanakan sholat berjamaah harus kita perhatikan ini. Jangan karena kita mau buru-buru sama mau ruku dengan Pak Imam, mau bangkit i'tidal sama-sama kita dengan Pak Imam, mau sujud sama-sama kita dengan Pak Imam, maka berilah jarak sedikit. Sudah sampai si imamnya ke tempat ruku baru kita ruku, sampai si imamnya ke tempat i'tidal baru kita i'tidal. Atau kalau mau sujud dah bungkuk Pak Imam mau melaksanakan sujud, barulah kita melaksanakan sujud. Supaya apa? Supaya jangan yaitu kita perbuat makruh dalam solat, yaitu dalam ibadah, yaitu solat berjamaah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, mungkin ini saja dulu pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.